Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut, di remang kabutmu, di balik mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu di tangan kanankumu, racun di tangan kiriku. Ini racun arsenik seperti kopi Vietnam. Ini yang dikasih dengan arsenik, kemudian tidak begitu lama langsung pingsan. Kita tahu kan kasusnya siapa itu, kopi Vietnam yang dikasih ini. Atau kita tahu juga siapa pejuang hak asasi manusia Munir yang dibunuh juga dengan kopi yang diberi arsenik di bandara Singapura. Saudara-saudari yang terkasih, kopi, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengajarkan kamu tidak bisa mengabdi dua tuan, mengabdi Allah maupun Mamon. Kamu tidak bisa mengabdi dua tuan itu karena nanti kamu pasti akan mengalahkan yang satu, mengikuti dan setia pada yang satu, dan meninggalkan yang lain. Maka kamu tidak akan atau tidak bisa mengabdi dua tuan, madu dan racun, Allah dan Mamon. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melanjutkan, karena itu janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan minum, akan tubuhmu, akan apa yang akan kamu pakai. Sebab lihat, burung pipit itu, dia tidak harganya, berapa harganya, tetapi dia tidak menanam, dia tidak mempunyai lumbung, tetapi juga dia dikasih makan oleh Bapa. Kamu lihat ke bunga bakung, bunga yang hari ini mekar, besok layu dan dibakar, tetapi hari ini pun didandani oleh Tuhan dengan secantik itu. Dia tidak memintal, tidak menenun, tetapi berpakaian indah, lebih indah dari Salomo. Tetapi Tuhan pun memberikan memberikan pakaian yang sungguh-sungguh mengesan, yang indah sekali. Apalagi kamu. Maka janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Sebab tubuh ini lebih penting daripada pakaian, dan badanmu, jiwamu lebih penting daripada makanan. Tetapi semua itu memang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu dahulukan dahulu, pentingkan dulu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka niscaya Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu itu. Apakah dengan khawatir kamu bisa menambah hidupmu, jalan hidupmu sehasta saja? Tidak akan. Karena lebih baik semua diserahkan kepada Tuhan. Besok ada kekhawatiran dan masalah sendiri. Cukup masalah hari ini, kekhawatiran hari ini yang kita hadapi. Masalah-masalah itu kita hadapi sesuai dengan takaran kita, kepasrahan kita.
Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya pernah mempunyai teman yang sungguh-sungguh rajin berderma, dia melakukan persepuluhan, persembahan dari gajinya itu. Kalau gajinya 15 juta, setiap bulan ketika gajian dia akan berderma 1,5 juta. Itu karena 10% dari gajinya. Maka kemudian dia akan terasa hebat. Dia berderma banyak sekali. Dia berani mendermakan kayak gitu. Dan saya yakin 10%, kalau benar-benar 10% orang yang gajinya 300 juta sebulan, dia mendermakan 30 juta. Tetapi teman saya tadi punya konsep yang bagi saya sangat dipertanyakan. Saya memberi 1,5 juta persepuluhan dari gaji saya, dari pendapatan saya. Tetapi saya yakin dengan memberikan ini, nanti saya akan tambah berlimpah-limpah. Maka kemarin juga ada orang yang kalau memberikan khotbah heboh tentang derma, derma. Kalau kamu mau pegang uang 1 M, dermakan sekarang. Kalau kamu mau mempunyai mobil Pajero, dermakan sekarang mobilmu yang ada. Nah, teman saya tadi juga seperti itu. Saya berderma, tetapi saya akan berharap sekali Tuhan akan memberikan 10 kali lipat dari derma saya itu. Kalau saya berderma banyak, maka saya akan mendapatkan kembaliannya lebih banyak lagi. Tentu ini suatu pandangan yang dipertanyakan. Saya berderma itu bukan karena ikhlas untuk membantu orang lain, tetapi saya tidak tahu derma saya kemana, terserah diatur. Yang jelas Tuhan harus mengembalikan kepada saya 10 kali lipat. Apakah derma itu seperti itu? Apakah itu justru tidak menambah kekhawatiran kita? Kalau kita tidak khawatir, maka kita berderma berapapun, dan derma ini tidak berharap kita kembali atau mendapatkan 10 kali lipat dari derma kita. Kalau kita khawatir bahwa dengan berderma ini seakan-akan kita ikhlas, tetapi kekhawatiran kita adalah nanti kapan Tuhan akan membalasnya kepada saya. Nah, ini kekhawatiran yang lain. Bisa membuat kita tidak bisa tidur setelah berderma. Karena setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak kembali juga derma-derma kita. Rezeki kita tetap seret. Maka kita bisa mengumpat. Kita khawatir. Kita ternyata tidak menabung. Tetapi ternyata hilang, tidak kembali. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh merasa tidak khawatir dengan hidup kita dan harta kita berkecukupan, kita ingin menyumbangkan itu tanpa embel-embel, nanti Tuhan mengembalikan 10 kali lipat, mengembalikan ini dan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita merasa tidak khawatir. Karena apa? Sudah ikhlas bahwa Tuhan memberi saya lebih, maka sudah selayaknya saya tidak khawatir dengan merelakan sebagian milik saya itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, pilih baik-baik. Madu atau racun. Pilih baik-baik. Allah atau mamon. Pilih baik-baik yang membuat kita tenang, damai, atau yang membuat kita khawatir, yang masih selalu menuntut pemenuhan balas budi dari segala kebaikan kita. Semoga kita semua tidak khawatir lagi dan ikhlas akan segala yang diberikan Tuhan pada kita dan kita bagikan pada sesama. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.